Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pembahasan kita Akidah Akhlak kelas 9 Madrasah Sanawiyah Al-Islamiyah SMIP 1946 pada pembahasan di bab 8, di bab 7 maksudnya, yaitu adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Oke, selanjutnya kita ada pada kompetensi dasar 1.8 menghayati adab berjalan, makan, dan minum serta berpakaian adalah perintah agama. 2.8 mengamalkan adab dalam berjalan, makan, dan minum serta berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. 3.8 menerapkan adab berjalan, makan, dan minum serta berpakaian. 4.8 menyajikan contoh dan dalil adab berjalan, makan, minum serta berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita ada pada yang pertama, pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Itu pentingnya beradab mulia tidak cukup dirasakan manfaatnya oleh dua pelaku saja, tetapi lebih dari itu dapat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Begitu pula berkaitan dengan berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Diperlukan adab yang baik agar membawa manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, pentingnya beradab dalam berjalan agar manusia berjalan tidak sembarangan dan berjalan baik, dan cara dia menggerakkan kaki maupun badannya. Nah, cara-cara berjalan yang baik sesuai dengan anjuran agama ditata agar manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas kesehariannya yang dimulai dengan menggerakkan badannya berjalan. Orang yang berjalan pada umumnya melewati jalan yang dilihat orang lain. Begitupun juga adab berpakaian, makan, dan minum kita bahas di bab sekarang, bab ini. Selanjutnya yaitu yang kedua, adab berjalan menurut Islam. Apa saja sih adab berjalan itu? Adab berjalan menurut Islam perlu diperhatikan untuk dilakukan. Nah, jadi kita belajar adab itu untuk dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adab berjalan menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama, tenang dan sopan. Nah, jadi kita tuh berjalan tuh ada adabnya juga, ada caranya juga. Berjalan tuh tenang, sopan, jangan langsung buka. Nah, gitu. Yang kedua, badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Nah, yang ketiga, berjalan secara normal, jangan berjalan tergesa-gesa. Yang keempat, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Yang kelima, mempunyai tujuan dengan jelas. Jadi kita berjalan itu punya tujuan, tidak sembarangan untuk berjalannya. Misalnya kita hendak berjalan tujuannya anak sekolah, berjalannya dengan lambat, tenang, sopan gitu. Yang keenam, boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. Misalkan berjalan sepatu kita tuh ada talinya yang lepas. Nah, jadi kita tuh berhenti untuk memperbaiki tali kita yang pacul, yang terjadi tadi tuh loh pacul. Nah, dijarit pulang. Yang ketujuh, tidak mencari perhatian dalam berjalan. Nah, secukupnya saja berjalan, tidak mencari perhatian, tidak memakai pakaian yang kayak bling-bling gitu. Nah, yang ke-8, tidak berjalan dengan sambil makan. Nah, jadi makan itu tuh duduk. Nanti kita bahas lagi selanjutnya adab makan. Yang ke-9, berjalan harus fokus. Yang ke-10, tidak mendahului orang lain. Nah, itu adab berjalan menurut Islam. Selanjutnya yaitu adab berpakaian menurut Islam. Bagaimana sih adab berpakaian menurut Islam itu? Apakah pakaiannya harus
pakaiannya harus kelihatan kah, ketat kah, kayak apa? Nah, kita lihat di sini yang pertama yaitu menata niat berpakaian. Yang kedua, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Nah, jadi syarat menutup aurat tuh kayak apa? Bagi perempuan yaitu kerudungnya tuh menjulur ke bawah. Jadi bagian dada itu tidak boleh terlihat. Nah, itu menutup aurat. Dan misalkan pakai kaos, baju kaos, nah itu disarankan untuk belakangnya itu harus dipanjangkan sedikit. Nah, gitu. Dan celananya atau celana atau rok, nah itu tuh perempuan harus dianjurkan untuk pakai rok. Oke, lanjut ke berpakaian yang bersih dan nyaman. Itu tentu orang lihat kita pakaian yang bersih enak, kita yang memakai bersih itu enak dan nyaman. Yang keempat, model pakaian sesuai jenis kelamin. Nah, jangan kalau perempuan pakai baju laki-laki atau pakai menyerupai laki-laki, jangan. Nah, atau sebaliknya, lakian pakai baju binian, nah jangan. Itu model pakaian sesuaikan dengan jenis kelamin kalian. Yang kelima, tidak berpakaian yang glamor, tidak berpakaian yang ada bling-blingnya, ada kayak intan-intan mencolok. Nah, jangan terlalu pakai baju yang glamor. Yang keenam, berpakaian disesuaikan dengan cara atau kegiatan. Misalnya kita kegiatan olahraga, berarti kita harus pakai baju olahraga. Misalnya pakai kegiatan sekolah, pakai baju sekolah, sesuaikan dengan acara atau kegiatan. Jangan sekolah pakai baju tidur. Nah, tidak pantas kan. Lanjut ke 7, tidak meniru-niru model pakaian dilarang agama. Seperti contohnya kan, seperti kita sering melihat perempuan itu memakai model pakaian yang barat-barat, kayak kainnya itu kekurangan atau pusatnya kelihatan. Nah, itu mereka tuh kekurangan kain. Oke, lanjut. Yang ke-8, berpakaian hendak menyesuaikan usia. Misalnya usia kita masih kecil, misalnya kelas 9 kan masih muda lah, jadi tuh jangan pakai pakaian yang kayak tua, jangan. Sesuaikanlah dengan usianya. Yang 9, mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Nah, pasti ada adabnya kan, tangan kanan dulu dan berdoa. Lanjut, itu adab berpakaian. Dan selanjutnya, adab makan dan minum menurut Islam. Adab makan dan minum menurut Islam itu bagaimana sih? Kayak kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Yang pertama, sebelum makan dan minum membaca basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Nah, misalnya kalian makan pentol, makan nasi, atau makan pokoknya sejenis makanan lah, pasti Bismillahirrohmanirrohim baru makan. Yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Dan ini sangat penting untuk melihat kehalalan makanan dan minuman. Misalkan kalian beli di suatu tempat makanan, itu dilihat dulu apakah halal atau haram. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, makan dan minum dengan duduk. Nah, itu pasti makan dan minum tuh harus duduk, jangan sampai nggak duduk. Lanjut ke 4, menggunakan tangan kanan. Sangat wajib dianjurkan untuk kita tuh makan menggunakan tangan kanan. Yang kelima, makan dan minum tidak berbicara. Nah, jadi khusus kalau makan tuh makan, minum. Nah, gitu, tidak sambil berbicara, nanti keseleka apakah. Nah, jadi gitu. Yang keenam, tidak mencela makanan dan minuman. Misalkan contoh lah ini yang mencela. Yang pertama itu, misalkan ada seorang laki-laki yang mencela makanan yang tidak enak. Nah, jangan seperti itu. Misalnya ada yang makan itu tuh makan aja, misalnya kada enak tuh berdiam gitu. Yang ketujuh, makan mulai dari pinggir baru tengah. Misalnya kalian makan sosis atau makan donat, satu di pinggir dulu.
Lanjut, tidak meniup-niup makanan dan minuman. Nah, itu sangat penting karena meniup-niup makanan dan minuman tuh ada di bidang kesehatannya itu tidak baik. Nah, kesembilan, makan dan minum tidak terlalu kenyang, jadi cukup saja untuk makannya. Misalnya kalian sudah makan, itu berhenti, jangan dilanjutkan lagi, nanti kekenyangan. Yang ke-10, mengakhiri makanan dan minuman dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu untuk 10 adab makan dan minum. Dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah, seperti itu. Oke, di sini yang terakhir tuh ada hikmah beradab, berjalan, berpakaian, makan, minum. Nah, ada hikmahnya juga untuk kita terapkan apabila adab-adab itu kita jalankan. Hikmah beradab, berjalan, berpakaian, makan, dan minum menurut Islam antara lain yang pertama, semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari pun diatur sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Nah, orang Islam tuh sangat beradab. Jadi apabila kita melakukannya dalam sehari-hari, itu kita merasa mantap akan keislaman kita. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. Nah, jadi kita merasa mantap. Jadi apa yang kita lakukan, adab-adab itu kita tuh kebiasaan yang baik. Misalnya kayak makan, minum, duduk. Nah, itu aktivitas yang baik. Selanjutnya itu semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikan kebiasaan hidup. Nah, seperti itu. Apabila kita menerapkan dalam sehari-hari adab kita berpakaian, makan, dan minum, menjadikan kita semakin meningkat ajaran Islamnya. Jadi kalian misalnya yang nggak tahu jadi tahu. Nah, seperti itu meningkatkan ajaran Islam kita. Lanjut, yang keempat, semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. Nah, kehidupan pun harus ada aturan dan terarah seperti adab seperti ini kan. Nah, jadi harus terarah dan teratur dalam kehidupan. Yang kelima, dapat menjauhi sifat ceroboh atau tergesa-gesa dalam beraktivitas. Misalnya kita makan kan tuh, kadang nggak ingat itu berdiri, kadang nggak ingat baca basmalah dan mengakhiri hamdalah. Nah, terkadang manusia tuh seperti itu, ceroboh. Jadi menstopnya nih adabnya, jadi nggak tergesa-gesa dalam beraktivitas seperti itu. Anak-anak, hikmah beradab, berjalan, berpakaian, dan minum. Oke, itu saja untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan dalam sehari-hari, baik berpakaian, baik makan, baik minum. Nah, itu bisa diterapkan karena kalau hanya tidak diterapkan itu sia-sia. Kita belajar banyak kan adab, tapi tidak diterapkan kan sia-sia. Seperti itu guys. Terima kasih untuk kalian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.